سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, segenap jamaah dan pemirsa Babu Salam TV di mana saja berada. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu hikmah yang diperoleh dalam ibadah Ramadan adalah jujur. Orang yang berpuasa itu akan bersifat jujur, bersikap jujur. Dia tidak pernah akan mengkonsumsi, memakan, meminum, walaupun makanan dan minuman itu miliknya. Kenapa demikian? Karena memang orang yang berpuasa itu yakin benar apa yang dilakukan itu adalah semuanya diperhatikan, dilihat, diawasi, dipantau oleh Allah. Inilah sikap dan sifat positif yang akan diperoleh orang yang berpuasa. Jujur, disiplin, karena merasa diawasi oleh Allah. Sikap mental seperti ini dalam istilah agama adalah sifat muraqabah. Merasa diawasi, merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha basir, maha melihat, maha alim, maha mengetahui segala aktivitasnya. Perhatikan surah Al-Fajr ayat 14 misalnya, Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengawasi. Sifat mental inilah yang akan mengeluarkan sikap positif kejujuran. Tidak akan melakukan pelanggaran, tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tambah gairah, rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dan kapan saja ia berada, pasti ia melakukan yang baik, yang terbaik untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita membaca ayat kursi yang sudah hafal semua itu, ada ungkapan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah merasa ngantuk dan tidur. Yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sinah, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Karena orang kalau sedang ngantuk dan sedang tidur itu tidak maksimal aktivitasnya, tidak melihat apa yang ada di sekelilingnya. Tapi Allah tidak seperti itu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Orang yang beriman itu yakin betul karena punya sifat muraqabah, merasa dipantau, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin betul ucapannya, perkataannya, sikap dan perilakunya adalah pasti tidak akan menyimpang. Pasti perbuatannya tidak akan melanggar aturan syariat
yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata dan kalimat pun yang keluar dari lidah dan mulutnya kecuali dalam pantauan intel Allah yang nggak pernah ngantuk, malaikat raqib dan atid. Yakin betul itu. Oleh karenanya, saudara-saudara, umat Islam itu terutama di bulan Ramadan yang al-a'mal mudha'af, segala amal ibadah ini dilipat gandakan oleh Allah. Tiada hari tanpa Al-Quran. Pasti dia memanfaatkan sarana Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir yang banyak, dengan melakukan ibadah, berkata yang bagus-bagus, membaca Al-Quran. Saudara-saudara, karena semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Semuanya dalam pantauan Allah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Keyakinan umat beriman, orang Islam itu adalah dia khawatir kalau nanti Ramadan berlalu, dosanya masih menumpuk, belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, raghima anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yaghfar lahu. Menyesal dan merugi seseorang yang apabila dia hidup di bulan Ramadan, masuk kepadanya bulan Ramadan, Ramadan berlalu tapi dosanya belum diampuni. Kenapa tidak diampuni? Karena tidak pandai memanfaatkan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak yakin semuanya akan dihitung dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya menghimbau kepada kita, kepada diri saya sendiri, kepada semua kaum muslimin, mari kita gunakan, kita manfaatkan sarana Ramadan ini untuk memperoleh ampunan dari Allah, kebaikan yang berlipat ganda, untuk memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lima summiya Ramadan li'annaha rumirat fiha dzunub. Ramadan itu sendiri dinamakan Ramadan karena dibakar dan dileburnya semua dosa. Jadi kalau ada orang tidak memanfaatkan Ramadan sehingga tidak memperoleh ampunan dari Allah, berarti dia akan merugi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Apabila orang sudah mempunyai sikap muraqabah yang seperti tadi, tidak pernah akan melanggar, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik, di samping menggunakan lidahnya, panca inderanya, matanya, tangannya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun, sebesar atom sekalipun, pasti akan ia lihat hasilnya, ia akan peroleh keberkahannya. Tapi barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, sebesar atom sekalipun, dia akan menanggung akibatnya dari perilaku yang ia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya orang yang mempunyai sifat muraqabah ini, fa insyaallah dia akan lurus, dia tidak akan melanggar, dia akan menggunakan segala yang ia milikinya di jalan Allah. Dia tidak pernah akan mencari harta kecuali harta yang halal, yang diridai oleh Allah, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Itu harta yang diperoleh oleh seseorang, dimiliki oleh seseorang, pasti akan ditanya dari mana ia peroleh dan kemana ia gunakan. Termasuk yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu itu akan dimintai oleh Allah pertanggungan jawabnya, diamalkan atau tidak. Dia bakhil apa tidak. Dalam satu hadis mengatakan,
man katama ilman aljamahullahu ta'ala bilijamin nar, bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, jual mahal terhadap ilmu yang ia miliki, akan ditom mulutnya dengan tom api neraka di hari kiamat. Insya Allah, punya ilmu, semakin ilmunya tinggi, semakin jual mahal. Apabila orang yang mempunyai harta yang mengundang, tanpa reserve ia datang. Tapi kalau orang miskin yang mengundang, oh berbagai macam alasan, oh dilaknat orang yang berilmu seperti ini. Sama dengan orang yang punya harta, seperti yang tadi saya sampaikan. Orang yang punya harta itu 1 sen, 1 rupiah pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita mantapkan keyakinan kita tentang muraqabah ini. Mari manfaatkan sarana Ramadan, karena Allah memantau kita, Allah melihat kita. Apabila kita yakin dengan ini, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kita dengan balasan yang berlipat ganda. Ingat, Nabi Muhammad pernah bersabda, ihfazillaha yahfazka. Peliharalah ajaran Allah, perintah Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan memeliharamu. Oleh karenanya, dalam keadaan kondisi COVID-19 seperti ini, dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin menjaga syariat Allah, ajaran Allah, insya Allah Allah akan jaga. Saudara-saudara, ada hikmahnya semuanya. Likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu ada hikmahnya. Termasuk wabah yang sekarang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Jakarta. Kalau kita ambil hikmahnya, oh kita semakin bersih hidup ini. Hidup ini semakin disiplin. Bahkan kalau kita mencermati, ada hadis qudsi yang pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebersihan. Kemana saja kamu berjalan, kemana saja kamu keluar, jangan tinggalkan wudhu. Maksud saya kaitannya dengan keadaan seperti ini, sedang melanda, mewabah ini, virus yang sangat menakutkan itu. Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah dalam sebuah hadisnya, ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, apabila kau memperoleh atau merasakan menimpa kepadamu satu musibah termasuk wabah, kamu dalam keadaan tidak berwudu, maka janganlah kamu menyalahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Oh, kalau begitu, orang Islam itu, orang beriman itu, kemana saja ia melangkah, jangan lupa berwudu. Berwudu jangan hanya untuk sholat, baca Quran. Rasulullah menganjurkan, mencontohkan, mau tidur saja berwudu. Oleh karenanya mari di kesempatan seperti ini, ketika kita akan keluar, ketika kita akan berjalan, ketika kita ada di rumah, jangan tinggalkan wudu. Masya Allah. Iya, yang dimaksud adalah muraqabah. Kemana saja kita dalam keadaan berwudu dilindungi oleh Allah, karena memang kita merasa diperhatikan oleh Allah. Muraqabah. Masyarul muslimin rahimakumullah, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala yang gaib, baik ada yang di langit maupun yang di bumi, termasuk gaib yang tidak nampak, termasuk wabah. Kalau Allah mau selamatkan kita, tidak sulit bagi Allah. Oleh karenanya dalam keadaan seperti ini,
Saya mengajak kepada kita semuanya, laksanakan itu anjuran dari tim medis dan kesehatan untuk terus bebersih, mencuci tangan, pakai masker, tapi tetap berdoa kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah wudu. Al-wudu silahul mu'min. Apabila orang berwudu, kata Nabi, bahwa wudu itu adalah senjata ampuhnya orang beriman. Kalau sudah ke sana berwudu, ke sini berwudu, karena memang dilindungi oleh Allah. Itu salah satu sikap mental orang yang merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah dalam keadaan bersih. Apabila dia sedang berwudu, fa insyaallah dia tidak akan melakukan pelanggaran, yang dilakukan yang kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang punya sifat muraqabah itu, dia akan perhitungkan, dia akan melakukan sesuatu, melangkahkan kakinya diperhitungkan. Tidak pernah ia melangkah sembarangan, karena dia akan baca itu surah Yasin ayat 12 yang mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kami catat semua peninggalan-peninggalan mereka. Kami catat semua langkah-langkah mereka, tempat duduk mereka, semuanya bekas-bekas mereka itu akan dicatat oleh Allah. Kemana saja ia melangkah akan dicatat oleh Allah. Kemana saja ia pegang, meraba dan lain sebagainya, semuanya ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diawasi oleh Allah. Apabila menghayati, apabila mencermati, kemudian mengamalkan Yasin ayat 12 ini, maka kita tambah yakin dan tetap hidup ini muraqabah. Karena apa saja yang dilakukan, apa saja yang dia kerjakan, termasuk langkah kaki kita, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua dicatat oleh Allah. Keyakinan seperti inilah akan mendatangkan bagi seseorang adalah perilaku jujur dan positif setelah segala macam aktivitas dan langkahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa ada orang yang melanggar? Karena dia tidak yakin bahwa dia sedang diawasi oleh Allah. Kenapa ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban? Karena dia tidak yakin bahwa dia sedang dipantau oleh Allah. Kenapa dia bisa melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain? Padahal karena dia adalah tidak yakin dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Tuhanmu sangat memantau dan mengawasi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 1, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah adalah kepadamu sangat memantau dan mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudara kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, taufik hidayah, sehingga kita tambah yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala memantau segala aktivitas kita, sehingga apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita katakan akan merasa diawasi oleh Allah dan tidak pernah akan melakukan pelanggaran kepada Allah dan tidak pernah menyakiti lingkungan yang ada pada kita semua. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.